Kilau matahari pagi menembus jendela-jendela raksasa setinggi dinding, memantulkan sinarnya pada lantai marmer Italia yang begitu bening hingga tampak seperti genangan air. Tak ada setitik debu pun yang berani menari di udara. Setiap sudut rumah ini adalah simfoni dari desain minimalis yang mahal. Sofa kulit pucat, meja kaca tanpa sidik jari, dan sebuah lukisan abstrak raksasa yang warnanya begitu kelam seolah siap menelan cahaya. Rumah ini milik Bapak Agung Wijoyo dan Ibu Ratna Laksmi, sebuah monumen kesuksesan yang mereka bangun untuk dipuja, bukan untuk ditinggali dengan hangat. Di tengah keheningan yang steril itu, terdengar satu-satunya suara, gesekan ritmis dan lembut dari sebuah sapu ijuk yang menyapu lantai yang sudah bersih. Suara itu berasal dari Siti, seorang gadis berusia 20-an dengan wajah seteduh senja di desanya. Gerakannya teratur, penuh hormat pada setiap jengkal kemewahan yang ia sentuh. Pakaiannya adalah seragam sederhana berwarna abu-abu, kontras dengan gemerlap di sekelilingnya. Saat tangannya yang mungil merapikan bantal sofa yang bahkan tidak terlihat berantakan, matanya menangkap sesuatu. Bingkai foto pernikahan majikannya di atas meja konsol sedikit miring, mungkin hanya sepersekian milimeter. Dengan hati-hati, seolah menyentuh benda pusaka, ia meluruskannya hingga sempurna. Detail kecil yang tak akan pernah disadari oleh siapapun, kecuali olehnya dan oleh pemilik rumah ini. Siti! Suara itu datang dari puncak tangga. Datar, dingin, namun menuntut perhatian penuh. Ibu Ratna turun dengan anggun. Gaun rumahannya terbuat dari sutra yang mengalir seperti air. Wajahnya cantik, terawat sempurna, namun matanya menyimpan kilat penilaian yang tajam. "Iya, Bu," sahut Siti lembut, sedikit menundukkan kepala. Ibu Ratna tidak menghampirinya. Ia berjalan ke meja kaca di tengah ruangan, tempat Siti baru saja membersihkannya. Dengan gerakan teatrikal, ia menggesekkan ujung jari telunjuknya di permukaan kaca itu. Lalu ia mengangkat jarinya, menunjukkannya pada Siti. Di sana menempel sebutir debu yang nyaris tak kasat mata. "Lain kali lebih teliti ya," ucap Bu Ratna dengan senyum tipis yang tak mencapai matanya. "Tamu penting Pak Agung akan datang akhir pekan ini. Saya mau semua terlihat sempurna. Debu sekecil ini bisa merusak pemandangan." "Maaf Bu, akan saya bersihkan lagi," jawab Siti tanpa membantah, rasa panas yang ganjil menjalar di pipinya. Sore harinya, deru mobil sport memecah keheningan kompleks perumahan. Pak Agung pulang. Ia masuk ke dalam rumah sambil berbicara di telepon dengan suara keras, membahas angka-angka miliaran rupiah. Ia berjalan melewati Siti yang sedang mengepel teras, begitu dekat hingga hampir menyenggol embernya. Tanpa sedikit pun menoleh atau mengucap sepatah kata. Tas kerjanya ia letakkan begitu saja di lantai, sebuah isyarat bisu agar Siti mengambil dan menaruhnya di ruang kerja. Sayang, klien dari Singapura itu benar-benar menyusahkan, keluhnya pada istrinya yang menyambut dengan segelas jus. Untung saja besok kesepakatannya selesai. Siti yang mengangkat tas kerja itu hanya dianggapnya sebagai bagian dari perabotan rumah, tak terlihat, tak bersuara. Malam harinya, setelah semua tugasnya selesai, Siti masuk ke kamarnya, sebuah ruangan kecil dan rapi di pavilion belakang, dunianya yang sesungguhnya. Jauh dari marmer Italia dan tatapan menghakimi, dari bawah bantal ia mengeluarkan ponsel tuanya yang layarnya sudah sedikit retak. Jaringan internet di kamarnya lemah, tapi ia terus mencoba. Akhirnya sebuah panggilan video tersambung. Di layar muncul wajah seorang wanita paruh bada yang lelah dan seorang gadis remaja yang terbaring pucat. "Assalamualaikum, Bi, Lina," sapa Siti, senyum tulus langsung merekah di wajahnya. "Waalaikumsalam, Du," jawab bibinya, Bibi Imah. "Bagaimana kabarmu di sana?" "Alhamdulillah baik, Bi. Lina bagaimana? Sudah minum obat?" Gadis di tempat tidur, adiknya, tersenyum lemah. "Sudah, Mbak. Lina kangen sama Mbak Siti." "Mbak juga kangen banget, Dek." Suara Siti sedikit bergetar. Ia melihat betapa pucat wajah adiknya. "Bagaimana kata dokter, Bi?" Bibi Imah menghela napas berat. Suaranya terdengar seperti bisikan agar Lina tidak terlalu mendengar. "Kata dokter, operasinya tidak bisa ditunda lebih lama lagi, Ndu. Biaya awalnya harus segera dilunasi."
Jantung Siti terasa diremas. Ia menelan ludah, berusaha agar suaranya terdengar tegar dan penuh harapan. "Tenang aja, Bi. Sebentar lagi gajian. Nanti uangnya langsung Siti kirim semua. Tidak akan kurang sepeser pun. Cukup kok buat operasi. Yang penting Lina sembuh. Jangan banyak pikiran ya." Setelah panggilan berakhir, topeng ketegaran itu luruh. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh membasahi layar ponsel. Ia menatap sebuah foto usang di dompetnya. Foto dirinya dan Lina tertawa riang di pematang sawah, jauh sebelum penyakit merenggut keceriaan adiknya. Demi senyum di foto itulah ia berani menelan semua perlakuan dingin di rumah ini. Sebelum tidur, ia melakukan rutinitasnya. Keluar dari kamar untuk memeriksa sekali lagi apakah semua pintu sudah terkunci. Ruang tengah yang megah itu kini gelap gulita. Cahaya bulan yang pucat masuk melalui jendela-jendela raksasa menciptakan bayangan-bayangan panjang dan aneh dari perabotan mahal. Rumah itu terasa sangat besar, sangat kosong, dan sangat dingin. Siti berdiri sejenak di ambang pintu, menatap ke dalam kegelapan. Keheningan malam ini terasa berbeda, bukan hening yang damai, namun hening yang pekat dan menekan, seolah menyimpan sesuatu di dalam dinding-dindingnya yang kokoh. Ia bisa melihat pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Sosoknya yang kecil dan rapuh tampak tenggelam, dikepung oleh kemewahan yang bisu dan angkuh. Sebuah firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan merayap pelan di punggungnya, sedingin lantai marmer yang ia pijak. 2 hari berlalu dalam pusaran kesibukan yang menegangkan. Akhir pekan yang disebut Bu Ratna akan segera tiba, dan atmosfer di rumah itu terasa lebih kaku dari biasanya. Setiap piring harus berkilau tanpa noda. Setiap lipatan taplak meja harus lurus sempurna. Bu Ratna bergerak seperti seorang jenderal yang menginspeksi barak militernya. Matanya yang tajam siap menemukan kesalahan sekecil apapun. "Siti, pastikan semua gelas kristal itu dilap sampai tidak ada bekas sidik jari sedikit pun," perintahnya sambil lalu. "Tamu suami saya bukan orang sembarangan. Reputasi keluarga ini taruhannya." "Baik, Bu." Hanya itu yang bisa Siti ucapkan, sambil terus bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Pagi itu, Pak Agung tampak terburu-buru. Ia memanggil istrinya ke ruang kerja dengan nada mendesak. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal. "Ratna, tolong simpan ini baik-baik," kata Pak Agung menyerahkan amplop itu. "Ini uang muka untuk vendor dari Singapura dalam bentuk dolar. Jumlahnya besar. Jangan sampai hilang. Besok pagi sekali harus aku bawa ke bandara." Ya, aku tahu," jawab Bu Ratna sedikit terganggu karena perhatiannya terpecah. Ponselnya berdering menampilkan nama event organizer untuk pesta tamunya. "Nanti aku simpan di brankas." Sambil menjawab telepon dan memberikan serangkaian instruksi dengan nada tinggi, Bu Ratna berjalan ke kamar tidurnya yang luas. Dengan gerakan asal, ia meletakkan amplop tebal itu di atas meja riasnya yang penuh dengan botol-botol parfum mahal, kotak perhiasan, dan aneka produk kecantikan. Amplop itu terselip di antara kemewahan lain, terlupakan sejenak oleh pemiliknya yang sibuk. 1 jam kemudian, giliran Siti yang masuk ke kamar utama untuk membersihkan ruangan. Ia bekerja seperti biasa, mengelap debu, merapikan sprei, menyedot karpet. Matanya sempat menangkap amplop coklat itu yang posisinya agak di tepi meja, rawan jatuh. Tanpa berpikir apa-apa, Siti menggesernya sedikit ke tengah agar lebih aman, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa menaruh curiga sedikit pun. Baginya, itu hanyalah barang lain milik majikan yang tak boleh ia sentuh lebih dari yang diperlukan. Petaka itu datang menjelang sore. Setelah menyelesaikan telepon terakhirnya, Bu Ratna teringat pada pesan suaminya. Ia masuk ke kamar dengan santai untuk mengambil amplop dan memindahkannya ke brankas. Ia melihat ke atas meja riasnya, ke tempat ia merasa meletakkannya. Tidak ada. Alisnya bertaut. "Perasaan tadi di sini," gumamnya. Ia mulai mencari dengan lebih serius, menggeser botol-botol parfumnya. Tidak ada. Ia membuka laji-laji meja riasnya, mengeluarkan isinya dengan kasar.
Kepanikan mulai merayap di hatinya. Wajah suaminya yang serius saat memberikan uang itu terbayang jelas. Di mana uang itu? Di mana? Desisnya pada diri sendiri. Nafasnya mulai memburu. Ia mengacak-acak tumpukan majalah, memeriksa kolong tempat tidur, bahkan membongkar lemari pakaiannya. Nihil, uang itu lenyap. Dan saat kepanikan mencapai puncaknya, sebuah pikiran sederhana yang beracun meresap ke dalam benaknya. Sebuah kesimpulan instan yang didasari oleh prasangka yang telah lama berakar. Hanya ada satu orang lain yang masuk ke kamar ini tadi. Dengan wajah yang mengeras dan mata menyala-nyala karena amarah dan tuduhan, Bu Ratna menyerbu keluar dari kamarnya. Ia menuruni tangga dengan langkah-langkah berat, aura dingin memancar darinya. Ia menemukan Siti di dapur, sedang dengan telaten memotong sayuran untuk makan malam. Siti mendongak kaget saat melihat ekspresi majikannya. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Bu Ratna tidak berbasa-basi. Suaranya tajam dan menusuk membelah keheningan dapur. "Siti, di mana uang yang ada di meja rias saya?" Siti terperanjat. Matanya berkedip bingung. "Uang apa, Bu? Siti tidak tahu." "Jangan pura-pura bodoh," bentak Bu Ratna, suaranya naik 1 oktav. Ia menunjuk wajah Siti dengan telunjuk gemetar. "Hanya ada kita di rumah ini. Tadi pagi aku menaruh amplop tebal di meja rias dan sekarang hilang. Pasti kamu yang ambil." Dunia Siti seakan berhenti berputar. Tuduhan itu seperti sambaran petir di siang bolong. "Tidak, Bu. Demi Allah, Siti tidak mengambil apa-apa," jawabnya lirih, tubuhnya mulai gemetar. "Om bohong," raung Bu Ratna, matanya memerah. "Orang kampung seperti kamu mana bisa dipercaya? Pasti kamu butuh uang untuk keluargamu yang sakit-sakitan itu kan? Mengaku saja sekarang, sebelum saya panggil polisi." Siti jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Pisau yang dipegangnya terlepas dan berdentang nyaring. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, menatap majikannya dengan tatapan tak percaya. Di mata Bu Ratna, ia tidak melihat keraguan sedikitpun. Hanya keyakinan mutlak atas sebuah kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. "Bu, saya mohon, jangan menuduh saya seperti ini." Isak Siti masih bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Hatinya terasa seperti diremas hingga hancur. "Saya berani bersumpah di atas Al-Quran. Jangankan mengambil, melihat uang sebanyak itu saja saya tidak pernah, Bu." Bu Ratna tertawa sinis. Sebuah tawa yang lebih terdengar seperti desisan ular. "Sudah, tidak usah membawa-bawa nama Tuhan. Mulut maling memang licik. Kau pikir aku akan percaya sandiwaramu?" Tepat saat itu, suara pintu depan yang terbuka menggema di seluruh rumah. Pak Agung masuk, melonggarkan dasinya. Wajahnya yang lelah langsung berubah tegang saat melihat pemandangan di depannya. Istrinya yang murka dan pembantunya yang menangis di lantai. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya dengan nada berat. Bu Ratna secepat kilat menyambar kesempatan itu. Ia menghampiri suaminya. Suaranya dibuat bergetar seolah ia adalah korban. "Agung, pembantu ini, dia mencuri uang vendor yang kamu titipkan tadi pagi. Uangnya hilang dari meja riasku. Aku yakin sekali dia pelakunya." Pak Agung menatap dari wajah istrinya yang panik ke sosok Siti yang gemetar ketakutan. Tak ada proses berpikir, tak ada keraguan. Dalam dunianya yang serba cepat, masalah harus diselesaikan dan benalu harus disingkirkan. Baginya, Siti adalah benalu. Matanya yang tadi lelah kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia berjalan mendekati Siti, tatapannya menghakimi. "Jadi benar kamu yang ambil?" desisnya. Setiap kata terasa seperti tamparan. Manusia tidak tahu diuntung. Sudah diberi pekerjaan, diberi tempat tinggal, malah menusuk dari belakang. "Cepat, kembalikan uang itu." Harapan terakhir Siti bahwa Pak Agung akan menjadi penengah yang adil kini padam. Ia menggeleng kuat-kuat, air mata mengalir deras. "Bukan saya, Pak, sungguh bukan saya." Penolakan Siti hanya menyulut api amarah Pak Agung yang terpendam. Wajahnya mengeras. Reputasinya di depan klien Singapura jauh lebih penting daripada kejujuran seorang pembantu desa. Tidak mau mengaku, geramnya. Tanpa peringatan, ia mencengkeram lengan Siti dengan kasar, memaksanya berdiri.
Cengkeramannya begitu kuat hingga Siti meringis kesakitan. "Orang sepertimu harus diberi pelajaran. Keluar kamu dari rumah ini!" Pak Agung menyeret Siti yang tak berdaya melewati ruang makan, melintasi ruang tamu yang lantainya baru saja ia pel hingga berkilau. Langkahnya yang terseret-seret meninggalkan jejak air mata di atas marmer yang dingin. Bu Ratna mengikuti di belakang. Dengan cepat ia masuk ke kamar Siti, mengambil tas kain butuk milik gadis itu dan melemparkan beberapa helai pakaiannya ke dalam dengan asal-asalan. Pintu depan dibanting hingga terbuka. Di luar, langit sudah berubah kelabu pekat, memayungi perumahan mewah itu dengan aura suram. Angin dingin mulai berhembus, membawa aroma hujan. "Pergi dan jangan pernah kembali!" teriak Pak Agung, mendorong tubuh mungil Siti dengan kasar hingga ia jatuh tersungkur di teras depan. Bu Ratna melemparkan tas kain itu ke dekat Siti. Tas itu jatuh dengan keras, isinya berhamburan. Beberapa potong baju lusuh, sebuah mukena, dan sebuah dompet tipis yang dari dalamnya tergelincir foto usang Siti dan adiknya. Keributan itu menarik perhatian. Tirai di jendela rumah seberang tersimbak sedikit. Seorang satpam di posnya menoleh dengan penasaran. Rasa sakit karena difitnah kini berlipat ganda oleh rasa malu yang tak terhingga. Tepat saat punggungnya merasakan dinginnya lantai teras, tetes air pertama jatuh dan langit, mengenai pipinya. Lalu disusul tetes kedua, ketiga, hingga dalam sekejap hujan turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisi nasibnya. Di ambang pintu yang terang, Pak Agung dan Bu Ratna berdiri seperti dua algojo yang puas dengan eksekusi mereka. Lalu pintu itu dibanting tertutup dengan keras, menyisakan Siti sendirian dalam kegelapan dan guyuran hujan. Untuk sesaat, ia hanya diam, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuh dan jiwanya. Ia menatap nanar foto adiknya yang kini basah dan mulai luntur. Harapan untuk operasi, harapan untuk kesembuhan, semuanya hanyut di bawah air hujan yang dingin. Hatinya yang tadi hanya retak, kini benar-benar pecah berkeping-keping. Tak ada lagi yang tersisa selain rasa sakit yang murni. Perlahan, ia bangkit berdiri. Tubuhnya menggigil, bukan lagi hanya karena dingin, tapi karena amarah dan keputusasaan yang membakar dari dalam. Ia menatap kembali ke arah rumah besar yang megah itu, yang kini tampak seperti monster bisu yang telah menelannya mentah-mentah. Di tengah deru hujan, bibirnya yang pucat bergerak mengucapkan kata-kata yang lebih lisih dari badai. Bukan teriakan, melainkan bisikan sumpah yang lahir dari jiwa yang paling dalam. "Rasa sakit ini, setiap tetes air mata ini akan saya kirim kembali," desisnya, matanya menyala dalam kegelapan. "Kalian akan membayarnya, bukan dengan uang, tapi dengan penderitaan, sampai kalian memohon kematian." Setelah mengucapkan sumpahnya, ia berbalik. Dengan langkah gontai ia berjalan menjauhi gerbang kemewahan itu. Sosoknya yang basah kuyup lahan lenyap ditelan badai dan kegelapan malam. Di dalam, rumah itu kembali sunyi. Namun di luar, sebuah kutukan baru saja terlahir. Seminggu berlalu, hujan malam itu telah membersihkan jejak kaki dan air mata Siti dari teras rumah, seolah ia tak pernah ada. Kehidupan di dalam monumen kemewahan itu kembali berjalan seperti semula, setidaknya di permukaan. Seorang pembantu baru telah didatangkan dari sebuah agensi mahal. Wanita itu lebih tua, lebih cekatan, dan yang terpenting, lebih mahal. Sebuah fakta yang entah kenapa membuat Bu Ratna merasa lebih aman. Kebenaran tentang uang yang hilang terungkap sehari setelah pengusiran Siti. Saat sedang menata ulang kamarnya yang berantakan akibat pencarian panik, Bu Ratna tak sengaja menyenggol meja riasnya. Sebuah amplop coklat tebal tergelincir dari celah sempit antara belakang meja dan dinding. Amplop itu pasti jatuh saat ia asal meletakkannya. Untuk sesaat, ia terpaku menatap amplop itu. Jantungnya berdebar, bukan karena lega, melainkan karena rasa bersalah yang dingin dan tajam menusuknya. Namun perasaan itu hanya bertahan sekejap, segera digantikan oleh dinding pertahanan yang kokoh. Gengsi. "Agung, uangnya ketemu," katanya pada suaminya malam itu, dengan nada datar seolah mengumumkan hal sepele. Jatuh di belakang meja. Pak Agung yang sedang membaca berita bisnis di tabletnya hanya mengangkat alis. Tak ada kata maaf, tak ada penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan egois karena reputasinya selamat. "Lain kali lebih hati-hati." Hanya itu komentarnya, sebelum kembali menenggelamkan diri pada layar tablet. Ada keheningan yang canggung di antara mereka.
Keduanya tahu mereka telah melakukan kesalahan fatal. Mereka telah menghancurkan hidup seorang gadis tak bersalah. Namun mengakui hal itu sama saja dengan meruntuhkan citra diri sempurna yang telah mereka bangun. Maka mereka memilih jalan termudah, melupakan. Nama Siti tidak pernah disebut lagi di rumah itu, menjadi hantu dari masa lalu yang dikubur dalam-dalam. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dikubur. Teror itu datang bukan dengan suara gaduh, melainkan dengan bisikan halus yang merayap di sudut kesadaran. Kejadian pertama menimpa Bu Ratna. Suatu sore saat maghrib menjelang, ia sedang duduk di ruang keluarga sambil membolak-balik majalah fashion. Tiba-tiba udara di sekelilingnya terasa berat. Hidungnya menangkap sebuah aroma aneh yang menusuk. Bukan wangi parfum mahal atau pembersih lantai, melainkan bau anyir darah yang samar, bercampur dengan wangi bunga Kamboja yang biasanya hanya tercium di area pemakaman. Ia mengernyitkan dahi, mengendus udara. Pembantu baru ini pakai pengharum ruangan apa sih? Gumamnya kesal. Namun saat ia bangkit untuk memeriksa, aroma itu lenyap secepat ia datang. Hanya menyisakan aroma sitrus lembut dari pengharum ruangan otomatis mereka. Bu Ratna mengangkat bahu, menganggapnya hanya ilusi penciumannya. Malamnya, giliran Pak Agung. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang kedap suara, memeriksa tumpukan dokumen. Keheningan total menyelimutinya, hanya terganggu oleh goresan penanya di atas kertas. Tiba-tiba ia berhenti menulis. Ia mendengar sesuatu. Suara rintihan. Sangat pelan, sangat jauh. Seperti suara seorang wanita yang menahan tangis. Suara itu seolah datang dari balik dinding. Pak Agung mengerutkan kening. Mungkin hanya suara angin atau pipa air. Ia mencoba mengabaikannya. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, penuh dengan kepedihan. Dengan kesal, ia bangkit dan membuka pintu ruang kerjanya. Lorong di luar gelap dan sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan ke arah pavilion belakang, tempat kamar pembantu baru. Lampunya sudah padam, hening. Mungkin hanya perasaanku saja, katanya pada diri sendiri. Lalu kembali ke ruang kerja. Namun saat ia duduk kembali, hawa dingin yang tak wajar menyelimutinya membuat bulu kuduknya berdiri. Puncak dari teror psikologis minggu itu terjadi pada Bu Ratna di keheningan larut malam. Ia terbangun karena haus dan berjalan keluar dari kamar tidurnya menuju dapur. Lorong panjang di lantai 2 itu hanya diterangi oleh lampu dinding yang temaram, menciptakan bayang-bayang panjang dan dramatis dari pilar-pilar rumah. Saat matanya menyesuaikan diri dengan cahaya redup, ia menangkap sebuah gerakan di ujung lorong, dekat dengan tangga. Di sana untuk sepersekian detik, ia melihatnya dengan sangat jelas. Sebuah siluet. Sosok tinggi kurus berambut panjang berdiri diam mematung dalam kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatapnya. Jantung Bu Ratna seharsa menggembluk jetik. Mulutnya terbuka, ingin menjerit, namun tak ada suara yang keluar. Ia mengejapkan matanya kuat-kuat, dan dalam sekejap, sosok itu hilang. Hanya ada kegelapan hampa di ujung lorong. Bu Ratna berdiri gemetar di tempatnya. Nafasnya terengah-engah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah matanya yang lelah, hanya permainan bayangan. Tapi ia tidak bisa mengingkari apa yang ia rasakan. Hawa dingin yang menusuk tulang masih terasa pekat di tempat sosok itu tadi berdiri. Hawa dingin yang membawa aroma samar tanah basah dan kesedihan yang tak terhingga. Rasa hausnya hilang seketika. Ia berlari kembali ke kamarnya, membanting pintu dan menguncinya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa tidak aman di dalam istananya sendiri. Bisikan pertama telah dilepaskan, dan itu hanyalah sebuah permulaan. Semenjak malam ia melihat bayangan di lorong, tidur Bu Ratna tidak pernah lagi nyenyak. Ia menjadi mudah terkejut, tersentak oleh suara sekecil apapun.
Derit pintu, desau angin, atau langkah kaki pembantu baru di kejauhan. Kemewahan rumahnya yang dulu terasa membanggakan, kini terasa seperti labirin luas yang penuh dengan sudut-sudut gelap yang mengancam. Ia menjadi lebih mudah marah. Kesalahan-kesalahan kecil dari pembantu barunya dibesar-besarkan. Gelas yang kurang kering, vas bunga yang bergeser 1 cm, semua menjadi pemicu ledakan amarahnya. "Kamu ini kerja bagaimana sih? Tidak becus!" bentaknya pada pembantu itu suatu pagi hanya karena menemukan sehelai benang di karpet. Pak Agung yang melihat perubahan drastis pada istrinya hanya menganggapnya sebagai stres. "Sudah, Ratna, kamu hanya terlalu lelah," katanya suatu malam, menepis kekhawatiran istrinya tentang perasaan aneh di rumah itu. "Mungkin kita butuh liburan setelah urusan dengan klien Singapura ini selesai." Bu Ratna ingin berteriak bahwa ini bukan sekedar lelah, bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat telah merayap masuk ke dalam istana mereka. Tapi ia tidak bisa mengatakannya. Mengatakannya akan membuat semua itu terasa nyata. Malam itu, teror yang selama ini hanya mengintip dari sudut mata, memutuskan untuk menunjukkan wujudnya secara langsung. Bu Ratna sedang berada di dalam kamar mandinya yang super mewah. Dindingnya terbuat dari pualam, kerannya berlapis emas, dan cermin besarnya membentang dari ujung ke ujung. Ia sedang melakukan ritual perawatan wajah malam harinya, sebuah rutinitas yang selalu membuatnya merasa terkendali. Di tengah keheningan, sambil mengoleskan krim malam seharga jutaan rupiah ke wajahnya, ia merasakan sesuatu. Sebuah rasa gatal yang aneh di tenggorokannya. Awalnya ia abaikan, menganggap itu hanya dahak biasa. Ia berdahem pelan untuk menghilangkannya. Namun, rasa gatal itu tidak hilang. Justru semakin menjadi, seolah ada sehelai benang yang tersangkut di kerongkongannya. Ia batuk kecil, lalu lebih keras. Perasaan itu semakin mengganggu. Matanya mulai berair. Rasa gatal itu kini berubah menjadi sensasi seperti ada sesuatu yang tersangkut dan melilit di dalam sana. Nafasnya mulai terasa sesak. Panik mulai menjalari dirinya. Ia mencengkram lehernya, batuk-batuk hebat dengan panik. Tubuhnya membungkuk di atas wastafel pualam putihnya yang bersih. Ia batuk lebih keras lagi. Sebuah batuk yang kasar dan menyakitkan. Perutnya terasa seperti diaduk-aduk. Dan dalam satu hentakan batuk terakhir yang hebat dan menyiksa, ia merasakan sesuatu yang padat dan basah terdorong keluar dari kerongkongannya, mendarat di wastafel dengan suara plop yang menjijikan. Sambil terengah-engah dan menyeka air mata, Bu Ratna menunduk untuk melihat apa yang baru saja keluar dari mulutnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas pualam putih yang tadinya tak bernoda, terletak segumpal benda hitam yang mengerikan. Bukan dahak, bukan sisa makanan, melainkan gumpalan rambut gimbal yang panjang dan basah, menyatu dengan lendir pekat berwarna kehitaman. Bau busuk yang samar seperti bau air comberan yang tergenang menguar dari gumpalan itu. Nafas Bu Ratna tercekak. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin, pucat pasi seperti mayat, matanya terbelalak ngeri, mulutnya ternganga tanpa suara. Ini bukan rambutnya. Rambutnya dirawat dengan baik, berwarna coklat mahogani. Gumpalan di wastafel itu adalah rambut hitam, kasar, dan terasa mati. Pikirannya kosong untuk sesaat sebelum akhirnya kengerian itu meledak. Sebuah jeritan melengking yang penuh teror murni akhirnya lolos dari tenggorokannya, memecahkan keheningan malam dan menggema di seluruh rumah. Pak Agung yang sedang membaca di tempat tidur terlonjak kaget. Ia bergegas masuk ke kamar mandi dan menemukan istrinya yang tengah bersandar lemas di dinding, menunjuk-nunjukkan ke arah wastafel dengan jari gemetar. "Ratna, ada apa?" tanyanya panik. Ia mengikuti arah telunjuk istrinya. Matanya melebar saat melihat gumpalan menjijikan itu. Rasa jijik dan bingung berperang di wajahnya. "Apa ini?" desisnya. Bu Ratna yang akhirnya menemukan kembali suaranya menjawab dengan histeris sambil menangis.
Itu keluar dari mulutku, Agung. Dari mulutku. Pak Agung menatap gumpalan rambut itu lalu menatap istrinya. Otaknya logis berusaha keras mencari penjelasan. Tidak mungkin. Mungkin itu rambutmu sendiri yang rontok waktu keramas lalu tidak sengaja tertelan. Tapi bahkan saat mengucapkannya, ia tahu betapa absurd alasan itu. Keduanya tahu. Ini bukan hal yang wajar. Ini tidak mungkin. Insiden gumpalan rambut itu menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bu Ratna. Ia menjadi bayangan dari dirinya yang dulu, pucat, pendiam, dan bergerak dengan kewaspadaan seekor mangsa yang diburu. Ia menolak makan, curiga pada setiap hidangan, seolah takut akan ada hal mengerikan lain yang masuk ke tubuhnya. Setiap malam, ia memaksa Pak Agung untuk menemaninya ke kamar mandi, tak berani lagi menatap cermin sendirian. Pak Agung, di sisi lain, merespons teror itu dengan cara yang berbeda, penyangkalan yang agresif. Meskipun insiden itu mengguncangnya hingga ke tulang, egonya menolak untuk tunduk pada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia memarahi pembantu baru, menyuruhnya membersihkan setiap sudut rumah dengan disinfektan paling kuat, seolah-olah kengerian itu adalah sejenis kuman yang bisa dibasmi. Demi membuktikan pada istrinya dan terutama pada dirinya sendiri bahwa semua baik-baik saja dan hidup harus terus berjalan, ia membuat keputusan yang nekat. Makan malam dengan Pak Tan dari Singapura tetap berjalan besok, katanya dengan nada final, mengabaikan tatapan ngeri dari istrinya. Kita tidak bisa membatalkannya. Ini menyangkut proyek miliaran rupiah. Cukup sajikan makan malam sederhana di rumah. Bu Ratna ingin protes, ingin berteriak bahwa rumah mereka sudah tidak aman. Tapi ia tak punya kekuatan. Maka dengan hati yang diselimuti firasat buruk, ia mengawasi persiapan makan malam itu seperti seorang terpidana mati menanti waktu eksekusi. Malam berikutnya, ruang makan mereka yang megah ditata sempurna. Lilin-lilin beraroma lembut menyala, piring-piring porselen termahal mereka tertata rapi, dan aroma lezat dari hidangan utama, ikan salmon panggang dengan saus asparagus, menguar di udara. Pak Tan, seorang pengusaha parubaya yang ramah, duduk di seberang mereka. Pak Agung mengerahkan seluruh kemampuannya untuk tampil tenang dan berwibawa. Ia tertawa, melontarkan lelucon bisnis, dan menuangkan anggur untuk tamunya. Bu Ratna hanya tersenyum kaku, memaksakan diri menelan potongan kecil makanannya. "Salmon ini luar biasa, Agung," puji Pak Tan dalam bahasa Inggris beraksen. "Koki Anda hebat." "Terima kasih, Tan. Silakan dinikmati," jawab Pak Agung merasa sedikit rileks. Mungkin ia benar. Mungkin semua kejadian kemarin hanyalah anomali, sebuah mimpi buruk yang kini telah usai. Dengan penuh percaya diri, ia menyendok sepotong besar salmon ke dalam mulutnya, mengunyahnya sambil tersenyum pada tamunya. Ia merasakan tekstur lembut dari daging ikan, berpadu dengan saus krim yang gurih. Lalu ia merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang keras, namun rapuh di saat yang bersamaan, runcing, dan bergerak. Senyum di wajah Pak Agung membeku. Gerakan rahangnya melambat, lalu berhenti total. Matanya yang tadi menatap ramah pada Pak Tan, kini melebar ngeri. Di dalam mulutnya, di antara daging ikan yang lumat, ia bisa merasakan dengan jelas banyak kaki-kaki kecil yang bergeliat panik. Rasa asam yang aneh dan getir mulai menyebar di lidahnya. Ia ingin memuntahkannya, tapi harga dirinya, reputasinya di depan klien penting ini menahannya. Ia mencoba menelannya, namun benda itu seolah memberontak, menyangkut di tenggorokannya. Ia mulai tertakuk, awalnya pelan, mencoba menutupinya dengan serbet. "Agung, kamu tidak apa-apa?" tanya Bu Ratna, wajahnya pias melihat perubahan drastis pada suaminya. Pak Tan menatapnya dengan cemas. Pak Agung tak bisa lagi menahannya. Rasa panik dan jijik yang luar biasa mengalahkan segalanya. Tubuhnya menolak benda asing itu dengan keras. Ia bertakuk hebat, tersedak, wajahnya memerah pada menahan napas, dan dengan satu sentakan terakhir yang keras, ia memuntahkan seluruh isi mulutnya ke atas piring porselen betingnya yang bersih. Hening. Waktu seolah berhenti di ruang makan itu. Di atas piringnya, di antara sisa-sisa salmon dan saus asparagus,
terletak seekor kelabang hitam pekat sebesar ibu jari orang dewasa. Tubuhnya yang berbuku-buku hancur sebagian, namun kaki-kakinya yang banyak masih bergerak-gerak lemah dalam kejang terakhirnya sebelum akhirnya diam. Pak Tan menatap pemandangan itu. Wajahnya berubah dari cemas menjadi pucat pasi karena jijik dan ngeri. Ia perlahan mendorong kursinya ke belakang. Bu Ratna menutup mulutnya dengan kedua tangan. Sebuah pekikan tertahan di tenggorokannya. Matanya terpaku pada makhluk mengerikan itu. Dan Pak Agung, sang kepala keluarga yang angkuh dan rasional, hanya bisa menatap nanar pada tamu tak terundang di piringnya. Seluruh penyangkalannya, seluruh logikanya hancur lebur dalam sekejap. Wajahnya adalah kanvas dari teror murni dan penghinaan total. Kutukan itu nyata, dan malam ini kutukan itu telah menjadikannya tontonan paling menjijikkan di hadapan kesuksesan yang begitu ia puja. Makan malam itu berakhir dalam bencana dan keheningan yang memekakkan. Pak Tan pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan tatapan jijik yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Pak Agung. Begitu suara mobil tamunya menghilang, benteng kendali diri Pak Agung runtuh. Ia menyapu semua piring porselen dan gelas kristal dari atas meja dengan lengannya, menciptakan suara pecahan yang membelah keheningan rumah. "Hancur! Semuanya hancur!" raungnya, lebih pada dirinya sendiri daripada pada istrinya. Bu Ratna yang sejak tadi gemetar di kursinya, akhirnya meledak dalam tangis histeris. Ini tidak normal, Agung. Rumah ini dikutuk." Untuk pertama kalinya, sebuah nama yang telah mereka kubur dalam-dalam akhirnya terucap. "Ini semua sejak kita mengusir Siti," isak Bu Ratna. "Diam!" bentak Pak Agung. Wajahnya pias karena takut dan marah. "Jangan sebut nama itu." Mereka bertengkar hebat malam itu, saling menyalahkan, saling melempar tuduhan. Tapi di balik semua amarah itu, ada satu hal yang mereka berdua rasakan. Ketakutan murni. Mereka tahu siapa sumber dari semua ini. Mereka hanya terlalu sombong untuk mengakuinya. Setelah malam yang penuh bencana itu, teror memasuki fase baru yang jauh lebih brutal. Fokusnya kembali pada Bu Ratna, seolah-olah arwah yang marah itu ingin memastikan penderitaan dibagi secara adil. 3 malam kemudian, Bu Ratna terbangun dari tidurnya yang gelisah. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena sensasi tajam yang merobek-robek bagian dalam perutnya. Rasanya seperti ada puluhan silet yang bergerak aktif di lambungnya. Rasa sakitnya begitu hebat, hingga ia tidak bisa berteriak, hanya bisa tersengap-sengap sambil mencengkeram perutnya. Dengan sisa tenaga, ia tersandung keluar dari tempat tidur dan berlari sempoyongan ke kamar mandi. Suaminya yang tertidur lelap tak menyadari penderitaannya. Ia ambruk di depan toilet, tubuhnya kejang menahan sakit, sebelum akhirnya ia muntah dengan hebat. Namun suara yang keluar aneh, bukan suara cairan, melainkan suara gemerincing dan dentingan logam yang mengerikan saat menghantam porselen toilet. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi dahinya. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol flush, namun rasa penasaran yang mengerikan menahannya. Ia memaksa dirinya untuk melihat ke dalam toilet. Di bawah cahaya lampu kamar mandi yang terang, di antara cairan empedu yang kekuningan, berkilauan benda-benda yang tak seharusnya ada di sana. Beberapa paku tua yang sudah bengkok dan berkarat, beberapa pecahan kaca beling yang tajam, dan satu silet bekas yang ujungnya masih tajam. Bu Ratna menatap benda-benda itu. Otaknya menolak untuk memproses apa yang dilihatnya. Raha sakit di perutnya kini menjalar ke kerongkongannya, terasa perih dan tergores. Ia bisa merasakan sisa-sisa rasa logam dan karat di mulutnya. Ini bukan kejadian satu kali. Malam berikutnya pada jam yang hampir sama, siksaan itu datang lagi. Rasa sakit yang merobek, lari ke kamar mandi dan muntah yang menyakitkan. Kali ini paku yang keluar lebih banyak. Ritual mengerikan ini menjadi jadwal malamnya yang baru, sebuah horor pribadi yang tak terhindarkan. Pak Agung, yang kini tidak bisa lagi menyangkal, dilanda keputusasaan. Logikanya yang tersisa memaksanya melakukan satu-satunya hal yang ia tahu, mencari pertolongan medis. Ia membawa istrinya ke rumah sakit paling mewah di ibu kota, menemui seorang profesor gastroenterologi ternama. "Istri saya, dia bilang dia menelan benda tajam," kata Pak Agung, tidak berani menceritakan kebenaran yang sesungguhnya. Serangkaian tes canggih pun dilakukan. Tubuh Bu Ratna dimasukkan ke dalam mesin MRI, sinar X-ray menembus organ-organnya, dan sebuah kamera endoskopi menjelajahi kerongkongan dan lambungnya. Pak Agung menunggu dengan cemas, berharap ada penjelasan logis, tumor aneh, atau kelainan apapun yang bisa dioperasi dan diangkat. Sore harinya, sang profesor memanggil mereka ke ruangannya, memasang foto-foto hasil röntgen di layar lightbox. "Aneh sekali," kata sang profesor sambil mengerutkan kening. "Menurut semua hasil tes, kondisi istri Anda perfect.
Lambungnya bersih, tidak ada luka, tidak ada benda asing, tidak ada tanda-tanda pendarahan. Secara medis Nyonya Ratna sehat walafiat. Sang profesor menatap mereka dengan tatapan bingung. Mungkin ini gejala psikosomatis yang sangat ekstrim akibat stres berat. Kalimat itu menghantam Pak Agung dan Bu Ratna lebih keras dari diagnosis penyakit mematikan manapun. Normal, sehat, tidak ada yang salah. Mereka meninggalkan rumah sakit dalam keheningan yang mencekam. Di dalam mobil mewah mereka yang melaju membelah kota, Bu Ratna hanya menatap kosong keluar jendela. Tangan kanannya tanpa sadar mengelus tenggorokannya, di mana ia masih bisa merasakan goresan-goresan hantu dari paku berkarat. Diagnosis dokter adalah vonis mati bagi harapan mereka. Musuh yang mereka hadapi tidak bisa dilihat oleh teknologi tercanggih sekalipun. Kekayaan mereka tidak berdaya melawan itu. Mereka benar-benar sendirian, terperangkap dalam siksaan yang tak terlihat oleh dunia, menanti malam tiba dengan ketakutan yang melumpuhkan. Kekayaan mereka kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Rumah megah itu berubah menjadi rumah sakit pribadi yang sunyi, tempat dua pasien tersiksa tanpa ada dokter yang bisa menolong. Bu Ratna semakin kurus, lingkaran hitam di bawah matanya membuatnya tampak seperti tengkorak hidup. Ia takut pada malam, takut pada rasa sakit, takut pada tubuhnya sendiri. Sementara itu, reputasi Pak Agung di dunia bisnis mulai retak. Berita tentang makan malam yang berakhir bencana dengan Pak Tan menyebar seperti api liar di kalangan elit, dibumbui dengan gosip-gosip aneh. Klien mulai menjaga jarak, telepon-telepon penting tak lagi berdering. Pak Agung menjadi semakin frustrasi dan terisolasi. Namun, arwah yang menuntut balas itu belum selesai dengannya. Siksaan untuknya baru saja akan dimulai. Semuanya berawal dari sebuah rasa gatal. Rasa gatal yang tak tertahankan di punggungnya, tepat di area yang sulit ia jangkau. Awalnya ia menganggapnya gigitan nyamuk atau alergi sabun. Namun rasa gatal itu tidak hilang, justru menyebar, merayap ke bahu, dada, dan lengannya. Rasa gatal itu begitu hebat, begitu dalam, seolah berasal dari bawah kulitnya. Ia menggaruk tanpa henti, saat rapat, di dalam mobil, bahkan dalam tidurnya. Kemeja-kemeja mahalnya mulai ternoda bercak-bercak darah kecil di bagian punggung. "Kulitmu kenapa, Agung?" tanya Bu Ratna suatu pagi, melihat suaminya menggaruk punggungnya di dinding seperti binatang. "Tidak tahu, gatal sekali," geram Pak Agung. Frustrasinya memuncak. "Coba kulihat." Dengan enggan, Pak Agung melepas kemejanya dan berbalik memunggungi cermin besar di kamar mereka. Bu Ratna mendekat dan sebuah pekikan kecil tertahan di tenggorokannya. Pak Agung melihat ekspresi ngeri istrinya di pantulan cermin, lalu memutar tubuhnya untuk melihat punggungnya sendiri. Punggungnya yang dulu mulus kini dipenuhi bilur-bilur merah bekas garukan. Namun bukan itu yang mengerikan. Di antara bilur-bilur itu, puluhan benjolan tanah sebesar biji jagung bermunculan. Beberapa benjolan itu telah pecah, bukan mengeluarkan darah atau nanah biasa, melainkan cairan bening kekuningan yang lengket. Itu adalah borok. Dan yang paling mengerikan adalah aromanya. Sebuah bau busuk yang samar, namun sangat khas mulai menguar dari kulit Pak Agung. Bau seperti daging yang mulai membusuk di udara panas. Dalam beberapa hari, borok itu menyebar dengan cepat. Pak Agung mencoba menutupinya dengan salep termahal dan menyemprotkan parfum sebanyak mungkin. Tetapi bau busuk itu seolah menempel permanen padanya. Bau itu mendahuluinya kemanapun ia pergi. Sebuah pengumuman tak terlihat tentang penyakitnya yang menjijikkan. Kehancuran sosial mereka kini telah menjadi total. Ia terpaksa membatalkan semua pertemuan tatap muka. Sahabat-sahabat yang dulu sering menelpon kini tak lagi terdengar kabarnya. Mereka benar-benar terkucil, terperangkap di dalam istana mereka yang kini berbau seperti rumah jagal. Kekaisaran yang ia bangun dengan kesombongannya kini runtuh oleh sesuatu yang bahkan tak bisa ia lihat. Suatu malam, titik puncaknya tiba.
Pak Agung berdiri di bawah pancuran air panas di kamar mandinya yang mewah. Ia menggosok kulitnya dengan sabun antiseptik paling keras hingga lecet dan perih, berusaha mati-matian untuk menghilangkan borok dan bau busuk itu. Tapi sia-sia. Setiap kali ia membilas tubuhnya, bau anyir itu justru terasa semakin kuat. Air matanya akhirnya jatuh bercampur dengan air pancuran. Ia meninju dinding pualam dengan kepalan tangannya. Sebuah raungan frustrasi dan putus asa keluar dari tenggorokannya. Ia menatap pantulan dirinya di pintu kaca pancuran yang beruap. Bukan lagi seorang pengusaha sukses yang disegani, melainkan sosok yang menyedihkan, berbau busuk, dan terkalahkan. Ia keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai, hanya berbalut handuk. Ia menemukan istrinya duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding. Bu Ratna kini sudah terlalu terbiasa dengan siksaan malamnya, hingga ia hanya pasrah. Mereka duduk dalam keheningan, dua jiwa yang hancur, terperangkap dalam penjara penyiksaan pribadi mereka. Aroma samar pembusukan dari tubuh Pak Agung menjadi satu-satunya pengisi udara di antara mereka. Lama mereka terdiam, sebelum akhirnya Bu Ratna menoleh kepada suaminya. Wajahnya yang tirus tampak lebih tua dari usianya. Matanya yang cekung menatap lurus ke mata Pak Agung yang putus asa. Dengan suara serak dan gemetar, ia mengucapkan kalimat yang selama ini mereka berdua takuti untuk akui. Kita harus cari orang pintar, Agung. Itu bukan lagi sebuah saran. Itu adalah pernyataan menyerah. Pernyataan bahwa logika, kekayaan, dan status sosial mereka telah kalah telak. Mereka harus mencari pertolongan di dunia yang selama ini mereka cemooh, dunia gaib. Ucapan Bu Ratna menggantung di udara pekat kamar mereka, sebuah pengakuan kalah yang memalukan. Pak Agung tidak langsung menjawab. Sebagian dari dirinya, bagian yang rasional, yang sombong, yang membangun kerajaan bisnis dari nol, memberontak keras. Pergi ke dukun atau paranormal adalah hal yang selama ini ia cemooh sebagai tahayul orang bodoh. Omong kosong, tidak masuk akal, desisnya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun malam itu, argumennya dihancurkan tanpa sisa. Bu Ratna kembali terbangun oleh rasa sakit yang merobek, dan suara denting paku yang ia muntahkan di kamar mandi terdengar lebih keras dari biasanya. Sementara itu Pak Agung sendiri tidak bisa tidur, digerogoti oleh rasa gatal yang membakar dan bau busuk samar dari tubuhnya sendiri yang tak kunjung hilang. Pagi harinya, dengan mata yang merah karena kurang tidur dan jiwa yang luluh lantak, ia menyerah. "Baiklah," katanya dengan suara parau pada istrinya, "kita cari orang itu." Tapi bagaimana caranya? Orang-orang di lingkaran sosial mereka hanya mengenal psikiater dan dokter spesialis, bukan paranormal. Dalam sebuah momen yang terasa begitu merendahkan, Pak Agung memanggil supir pribadinya, Pak Ujang, seorang pria parubaya yang telah bekerja dengannya selama hampir 15 tahun dan telah menyaksikan kejatuhan tuannya dalam diam. Mereka berbicara di garasi yang luas, di antara koleksi mobil-mobil mewah yang kini terasa tak berarti. Pak Ujang, mulai Pak Agung, menelan ludah dan harga dirinya. Kami butuh bantuan yang bukan dari dokter. Bapak tahu seseorang?" Pak Ujang menatap tuannya dengan campuran rasa iba dan takut. Ia menunduk. "Maaf Pak, ini urusan berat." "Saya akan bayar berapapun," potong Pak Agung cepat. Pak Ujang menggeleng pelan. "Bukan itu masalahnya Pak. Ada seorang kiai sepuh di kampung saya dulu, jauh sekali tempatnya. Orang-orang memanggilnya Mbah Kholil. Beliau bukan dukun, Pak. Beliau orang alim yang diberi kelebihan. Tapi Mbah Kholil tidak bisa dibayar dengan uang. Beliau hanya mau menolong orang yang hatinya benar-benar tulus dan mau mengakui semua kesalahannya." Peringatan itu terasa seperti tamparan bagi Pak Agung. Namun, ia tak punya pilihan lain. "Antarkan kami ke sana, segera." Perjalanan itu adalah sebuah ziarah penebusan dosa. Mereka berangkat subuh dengan mobil sedan paling mewah mereka, dikemudikan oleh Pak Ujang. Semakin jauh mobil itu meninggalkan gemerlap ibu kota, semakin drastis pemandangan berubah. Jalan tol yang mulus berganti menjadi jalan provinsi yang bergelombang, lalu menjadi jalan desa yang sempit dan berbatu.
Gedung-gedung pencakar langit lenyap, digantikan oleh hamparan sawah, perbukitan hijau, dan hutan-hutan lebat yang seolah menyimpan misteri kuno. Kontras antara mobil mereka yang mengkilap dan rumah-rumah penduduk yang sederhana sangatlah mencolok. Untuk pertama kalinya, Pak Agung dan Bu Ratna melihat dunia yang selama ini hanya mereka anggap sebagai statistik, dunia asal Siti. Mereka terdiam sepanjang perjalanan, masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan penyesalan mereka sendiri. Setelah berjam-jam, mereka tiba di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Udaranya sejuk dan bersih. Suasananya tenang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan mereka. Pak Ujang memarkirkan mobil di bawah pohon rindang karena jalan menuju rumah Mbah Kholil terlalu sempit untuk dilalui. Rumah Mbah Kholil bukanlah bangunan megah, melainkan sebuah rumah panggung sederhana yang terbuat dari jati tua. Dikelilingi oleh taman kecil yang terawat rapi, rumah itu memancarkan aura kedamaian yang aneh, sangat berkontras dengan rumah mereka yang mewah, namun penuh hawa teror. Seorang santri muda berwajah teduh menyambut mereka di teras. "Silahkan duduk dulu Bapak, Ibu. Mbah sedang sholat," katanya sopan. Mereka duduk di atas tikar pandan yang bersih, terasa sangat canggung dengan pakaian mahal dan jam tangan mewah mereka. Di sini, status mereka tak ada artinya. Mereka hanyalah dua jiwa putus asa yang datang untuk mengemis pertolongan. 10 menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, pintu kayu di belakang mereka berderi terbuka. Mereka menoleh serempak. Seorang lelaki tua berjanggut putih bersih, mengenakan sarung dan baju koko sederhana, berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya begitu jernih dan tajam, seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwa mereka yang paling gelap. Itu Mbah Kholil. Dia tidak terlihat kaget. Dia menatap Pak Agung dan Bu Ratna dengan tatapan yang tenang namun penuh makna. Lalu dengan suara yang lembut namun berwibawa, ia berbicara. "Sudah lama saya merasakan kedatangan arwah yang gelisah ini. Energi dendamnya begitu pekat hingga sampai kemari." Dia menatap lurus ke arah mereka berdua. "Silahkan masuk, ceritakan bagaimana kalian telah membunuh sebuah harapan." Kalimat terakhir Mbah Kholil terasa seperti palu godam yang menghantam jiwa mereka. Ruangan sederhana di dalam rumah kayu itu mendadak terasa dingin dan menyesakkan. Bau wangi kayu cendana yang tadinya menenangkan kini terasa seperti wangi dupa kematian. Pak Agung dan Bu Ratna duduk bersimpuh di atas tikar, tak berani menatap langsung mata Mbah Kholil yang seolah menelanjangi semua dosa mereka. "Jadi, apa yang Bapak dan Ibu lihat selama ini?" tanya Mbah Kholil dengan suara tenang, seolah ia sudah tahu jawabannya. Dengan suara bergetar, Bu Ratna menceritakan semuanya, tentang gumpalan rambut, tentang siksaan malamnya yang memuntahkan paku berkarat. Lalu giliran Pak Agung, dengan nada getir ia menceritakan tentang kelabang di piringnya dan borok busuk yang menggerogoti tubuhnya. Selama mereka bercerita, Mbah Kholil hanya diam, jemarinya memutar-mutar sebutir tasbih tua. Setelah mereka selesai, ia menghela napas panjang. "Apa yang kalian ambil dari gadis itu sampai dendamnya begitu membara?" tanyanya lembut, namun pertanyaan itu terasa lebih tajam dari pisau. Untuk pertama kalinya, mereka dipaksa mengakui kejahatan mereka dengan mulut mereka sendiri. Kami menuduhnya mencuri," aku Bu Ratna disela isak tangisnya. "Kami menghinanya, mengusirnya." Mbah Kholil mengangguk pelan. "Kalian bukan hanya mengambil uang atau barang. Kalian mengambil harga dirinya. Dan yang paling fatal, kalian membunuh harapannya." Mbah Kholil kemudian meminta santrinya untuk membawakan sebuah mangkuk yang terbuat dari tanah liat, lalu mengisinya dengan air sumur yang jernih. Ia menaburkan beberapa helai bunga melati dan kantil ke dalam air itu. "Mendekatlah," perintahnya. "Lihat ke dalam air ini. Jangan palingkan wajah kalian, apapun yang kalian lihat." Dengan jantung berdebar kencang, Pak Agung dan Bu Ratna mencondongkan tubuh mereka ke depan, menatap permukaan air yang tenang.
Mbah Khalil mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Arab yang lirih. Permukaan air di mangkuk itu mulai beriak dan warnanya yang jernih perlahan menjadi keruh seperti air comberan. Kemudian bayangan-bayangan mulai terbentuk di dalamnya. Pertama mereka melihat Siti berjalan gontai sendirian di tengah badai. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata keputusasaan yang tak terhingga. Bayangan berganti memperlihatkan gubuk reot di sebuah desa miskin. Mereka melihat Siti bersujud di kaki seorang wanita tua, menangis histeris. Bayangan berganti lagi, menunjukkan adik Siti yang terbaring sangat lemah, nafasnya tersenggal-senggal, sebelum akhirnya diam untuk selama-lamanya. Bu Ratna memekik terhantam. Pemandangan terakhir adalah yang paling mengerikan. Di sebuah kamar yang gelap, mereka melihat Siti. Matanya kosong, tak ada lagi kehidupan di sana. Yang ada hanyalah kebencian murni yang berkobar-kobar dan tatapan itu ditujukan lurus kepada mereka melalui air di mangkuk. Di tangannya ada seutas tali tambang. "Tidak!" jerit Bu Ratna memalingkan wajahnya. "Terus lihat!" perintah Mbah Khalil dengan suara tegas. Mereka melihat sebuah energi kelam yang pekat, seperti asap hitam keluar dari tubuh Siti yang tak bernyawa. Energi itu bukan berasal dari setan atau jin, melainkan dari akumulasi rasa sakit, penghinaan, dan putus asa yang begitu dahsyat hingga memiliki kesadarannya sendiri. Pak Agung dan Bu Ratna terjerembab ke belakang, pucat pasi dan gemetar hebat. "Sekarang kalian paham," kata Mbah Khalil. "Ini bukan santet kiriman biasa yang dipelajari dari seorang guru. Ini adalah sumpah batin yang menjadi santet penagih nyawa. Kekuatannya murni berasal dari hancurnya jiwa seseorang yang dizolimi hingga ke batasnya. Sumpahnya diucap pada saat pintu langit terbuka untuk doa orang-orang yang paling menderita." Ia melanjutkan penjelasannya yang mengerikan. "Setiap siksaan yang kalian terima adalah cerminan dari perbuatan kalian. Paku berkarat adalah tajamnya fitnah kalian. Daging yang membusuk adalah cerminan bagaimana kalian menganggapnya sebagai manusia kotor. Semua itu adalah manifestasi dari rasa sakitnya." "Tolong kami, Mbah. Berapapun biayanya akan saya bayar. Saya akan berikan semua harta saya." Mbah Khalil menatapnya dengan pandangan iba. Harta tidak bisa membayar hutang rasa sakit. Energi ini tidak akan pernah padam sebelum tujuannya tercapai. Ia datang untuk menagih. "Menagih apa, Mbah?" "Keadilan," jawab Mbah Khalil. "Satu-satunya yang bisa meredakannya adalah pengampunan tulus dari sumbernya, dari arwah gadis itu sendiri." "Bagaimana caranya, Mbah? Kami bisa meminta maaf pada orang yang sudah tiada." Mbah Khalil menatap mereka tajam, memberikan jalan keluar terakhir yang terdengar mustahil. "Pulanglah ke kampung halamannya, temukan keluarganya, temukan di mana jasadnya dikuburkan. Akui semua dosa kalian dan mohonlah ampunan dengan segenap penyesalan yang kalian miliki. Hanya itu satu-satunya jalan." Mbah Khalil berhenti sejenak, matanya menjadi gelap. "Tapi saya peringatkan, arwah yang mati karena membawa dendam tidak mudah memberi maaf. Kalian harus bergegas. Setiap hari, energi ini semakin kuat dan ia mulai lapar akan nyawa sebagai ganti nyawa yang telah hilang." Wajah Pak Agung dan Bu Ratna berubah menjadi topen kengerian. Mereka kini sadar, perjalanan mereka belum berakhir. Justru mereka akan memulai sebuah ziarah paling mengerikan dalam hidup mereka. Berlutut di atas kuburan korbannya sendiri untuk mengemis pengampunan dari arwahnya yang penuh dendam. Mereka tidak kembali ke rumah. Dari kediaman Mbah Khalil, di bawah sisa-sisa cahaya senja, Pak Agung memerintahkan Pak Ujang dengan suara parau. "Kita cari alamat gadis itu. Sekarang juga." Peringatan Mbah Khalil tentang nyawa balasan bergaung di telinga mereka, menjadi cambuk yang memacu keputusasaan mereka. Sepanjang malam, mobil mewah itu melaju tanpa henti, membelah kegelapan jalanan antar kota. Tak ada percakapan,
Pak Agung dan Bu Ratna duduk di kursi belakang seperti dua patung lilin yang mulai meleleh. Wajah mereka kuyu, pakaian mereka yang mahal kini tampak kusut dan tak berarti. Mereka bukan lagi majikan yang berkuasa, melainkan dua pesakitan yang sedang dalam perjalanan menuju tiang gantungan. Setelah bertanya ke sana kemari dan dibantu oleh data alamat dari kantor Pak Agung yang dikirim via ponsel, keesokan paginya mereka tiba di tujuan. Sebuah desa gersang yang terasa seperti dilupakan oleh waktu. Jalanannya berdebu, rumah-rumahnya terbuat dari bilik bambu dan kayu lapuk, dan tatapan para penduduk desa yang mereka lewati penuh dengan kecurigaan dan rasa heran melihat mobil kota yang berkilauan. "Rumah Siti yang mana ya, Pak?" tanya Pak Ujang pada seorang petani yang sedang beristirahat. Petani itu menatap penumpang di kursi belakang dengan curiga, sebelum akhirnya menunjuk ke sebuah jalan setapak. "Di ujung sana, gubuk yang hampir roboh dekat rumpun pisang." Jantung Pak Agung dan Bu Ratna berdegup kencang. Mereka turun dari mobil, kaki mereka yang terbiasa menginjak marmer kini menginjak tanah kering yang retak-retak. Dengan langkah berat, mereka berjalan menyusuri jalan setapak itu. Setiap langkah terasa seperti menaiki anak tangga ke neraka. Benar saja, di ujung jalan berdiri sebuah gubuk yang hampir mirip kandang daripada tempat tinggal. Dindingnya miring, atapnya bocor di sana-sini. Dari dalam, keluar seorang wanita kurus berusia akhir 50-an. Wajahnya dipenuhi guratan penderitaan dan matanya yang cekung menatap mereka dengan bingung. Itu adalah Bibi Imah, Bibi Siti. Bu Ratna dengan sisa-sisa keberaniannya maju selangkah. "Permisi, Bu. Kami..." Suaranya tercekat. "Kami mencari Siti. Kami majikannya dari kota. Kami ingin minta maaf padanya." Saat mendengar kata majikan dan kota, ekspresi bingung di wajah Bibi Imah langsung berubah. Kebingungan itu lenyap, digantikan oleh kilat kebencian dan luka hati yang begitu dalam. Otot-otot di wajahnya menegang. "Minta maaf," desisnya dengan suara bergetar menahan amarah. "Kalian terlambat sangat jauh." "Di mana Siti, Bu? Kami harus bertemu dengannya." Desak Pak Agung secercah harapan bodoh masih berkelip. Tawa getir dan pilu lolos dari bibir wanita tua itu. "Kalian mau tahu di mana Siti?" teriaknya, emosinya meledak. Ia menceritakan semuanya dengan air mata yang mengalir deras tentang bagaimana Siti pulang tanpa uang sepeser pun, menangis siang dan malam karena dituduh maling, tentang bagaimana adiknya Lina akhirnya meninggal dunia karena operasi yang tak pernah terlaksana. "Harapan terakhirnya kalian renggut," raung Bibi Imah menunjuk-nunjuk wajah mereka. "Adiknya, satu-satunya hartanya di dunia meninggal karena fitnah keji kalian." Lalu Siti di mana sekarang?" tanya Bu Ratna, suaranya lebih lirih dari bisikan. Bibi Imah tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membalikkan badan, tatapannya yang penuh duka dan amarah tertuju pada sepetak tanah kosong di samping gubuknya, di bawah naungan pohon nangka yang meranggas. Di sana hanya ada sebuah gundukan tanah merah yang kering, ditandai oleh 2 potong kayu lapuk sebagai nisan. Sebuah makam tanpa nama. "Siti di sana!" jeritnya, suaranya pecah oleh tangis yang tak tertahankan. "Setelah adiknya dikubur, jiwanya hancur. Besok paginya kami menemukannya, tergantung di pohon nangka itu. Ia pergi menyusul adiknya, membawa sakitnya sampai mati." Dunia Pak Agung dan Bu Ratna runtuh seketika. Hancur berkeping-keping tanpa suara. Harapan terakhir mereka untuk memohon ampunan, untuk menghentikan kutukan, kini lenyap selamanya. Orang yang harus mereka mintai maaf kini terkubur di bawah tanah, di sebuah makam tanpa nama sebagai korban kebrutalan mereka. Mereka menatap gundukan tanah merah itu, bukti fisik dari dosa mereka yang tak terampuni. Peringatan Mbah Kholil kembali terngiang. Arwah yang mati karena membawa dendam tidak mudah memberi maaf. Kini mereka mengerti, perjalanan ini bukanlah untuk mencari pengampunan. Perjalanan ini adalah hukuman itu sendiri, agar mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa final dan absolutnya neraka yang telah menanti mereka. Dengan lutut yang lemas, keduanya jatuh tersungkur di atas tanah berdebu di hadapan makam tanpa nama itu. Yang terdengar hanyalah isak tangis putus asa mereka berpadu dengan raungan pilu Bibi Imah dan siulan angin kering yang seolah membisikkan satu kata berulang-ulang: terlambat. Perjalanan pulang adalah sebuah prosesi pemakaman bagi jiwa mereka yang telah mati. Tak ada lagi air mata, yang tersisa hanyalah kekosongan yang hampa. Pak Ujang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi. Wajahnya tegang, seolah ingin segera lari dari aura gelap yang menyelimuti kedua majikannya.
Saat gerbang hitam yang menjulang tinggi itu terbuka, rumah megah mereka tidak lagi tampak seperti istana, melainkan sebuah makam marmer yang dingin dan angkuh, siap menelan mereka kembali. Di meja depan tergeletak sebuah amplop. Pembantu baru itu telah melarikan diri, hanya meninggalkan secarik surat singkat yang berisi permohonan maaf karena ia tidak tahan dengan suasana di rumah itu. Kini mereka benar-benar sendirian. Anehnya, dalam beberapa hari pertama, siksaan fisik itu mulai mereda. Bu Ratna tidak lagi terbangun di tengah malam untuk memuntahkan paku. Borok di tubuh Pak Agung perlahan mengering, meskipun meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Untuk sesaat yang sangat singkat dan bodoh, sebuah harapan palsu berani muncul. Apakah semuanya sudah berakhir? Mereka salah. Siksaan itu tidak berakhir. Ia hanya berganti wujud. Kutukan itu telah berevolusi dari serangan fisik menjadi teror psikologis murni yang jauh lebih kejam dan tak terhindarkan. Semuanya dimulai dengan suara. Bukan lagi bisikan samar, tapi suara-suara yang begitu nyata dan jernih. Di siang hari yang sunyi, mereka akan mendengar dengan jelas suara ritmis sapu ijuk Siti di lantai, meskipun tak ada siapapun di sana. Saat malam tiba, dari kamar pembantu yang kosong terdengar suara isak tangis yang pilu dan menyayat hati. Lalu, suara itu mulai mendekat. "Sakit, Bu." Bu Ratna mendengar bisikan itu tepat di telinga kanannya saat dia sedang mencoba minum teh. Ia tersentak, menumpahkan cangkirnya hingga pecah berantakan. "Adikku kedinginan di dalam tanah, Pak." Pak Agung mendengar suara lirih itu saat dia sedang berdiri di balkon, menatap kosong ke arah kota. Suara itu begitu dekat, seolah Siti berdiri tepat di belakangnya. Suara-suara itu menghantui mereka tanpa henti, sebuah gema abadi dari penderitaan yang telah mereka ciptakan. Kembalikan kehormatanku." Kemudian mereka mulai melihatnya. Bukan lagi sebagai bayangan kelilas, tapi sebagai penampakan yang utuh dan jelas, selalu muncul di sudut mata mereka. Saat Bu Ratna menatap cermin di meja riasnya, ia akan melihat pantulan Siti berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata yang kosong dan penuh tuduhan. Saat dia berbalik dengan jeritan tertahan, ruangan itu kosong. Pak Agung akan melihatnya duduk di salah satu kursi di meja makan mereka yang panjang, menatap piring kosong dengan kesedihan yang tak terhingga. Terkadang mereka akan melihat sosoknya yang kecil berdiri diam di puncak tangga atau di taman melalui jendela, hanya menatap, tidak pernah berbicara, tidak pernah mengancam, hanya menatap. Kehadirannya yang diam adalah penghakiman yang jauh lebih mengerikan daripada serangan fisik manapun. Waktu kehilangan artinya. Hari-hari berlalu dalam kabut ketakutan. Mereka tidak bisa tidur, tidak berani makan. Rumah mewah itu kini terbengkalai, lapisan tipis debu mulai menutupi perabotan mahal mereka. Mereka, dua manusia yang dulu begitu berkuasa, kini tak lebih dari dua tikus yang terperangkap dalam labirin horor buatan mereka sendiri. Mereka saling berteriak, saling menuduh, lalu berpelukan dan menangis bersama seperti anak-anak kecil yang tersesat.